Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Jasni Wibawanti. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efek perubahan kurva AD dan AS secara serentak. Adapun video ini saya buat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya minta kepada teman-teman semua untuk like, share, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Baiklah, sebelum melanjutkan pembahasan kurva, perlu kita ketahui apa itu AD dan AS. Nah, AD adalah permintaan agregat dan AS adalah penawaran agregat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurva AD dan AS ke kiri. Coba teman-teman perhatikan kurva di samping. Bisa kita lihat keseimbangan awal berada di titik E0. Nah, itu artinya tingkat harga berada di P0 dan keseimbangan pendapatan nasional realnya berada di Y0. Nah, selanjutnya kita lihat pada garis keseimbangan AS. Pada garis AS itu naik menjadi AS1. Itu disebabkan karena adanya kenaikan harga produksi seperti harga minyak dan berbagai bahan mentah impor, dan juga bisa disebabkan karena kenaikan tingkat upah. Nah, hal ini yang menyebabkan keseimbangan yang awalnya AS menjadi AS1 dan berada di titik keseimbangan E1. Dan karena efek perubahan itulah harga juga ikut naik menjadi dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional realnya dari Y0 menjadi Y1. Nah, perubahan ini akan mengurangi tingkat keseimbangan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Selanjutnya, perubahan ini akan mengurangi permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Maka pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu mengenai perubahan AD dan AS ke kanan atau ke bawah. Nah, coba sekarang teman-teman lihat kurva di samping. Nah, di kurva ini bisa kita lihat keseimbangan awal berada di titik E0 atau pada tingkat harga PO. Dan pendapatan nasionalnya berada di titik Y0. Nah, selanjutnya kita lihat pada garis AS. Garis AS berpindah ke kanan atau ke bawah menjadi AS1, dan perubahan itu disebabkan karena yang pertama, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur. Yang kedua, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan-perusahaan, dan yang ketiga, melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti inilah yang mengalihkan garis AS itu berpindah ke kanan atau ke bawah menjadi AS1 dan berada di titik keseimbangan E1. Berarti tingkat harga menurun dari P0 menjadi P1. Dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1.
Terjadinya tingkat pendapatan nasional akan menambah kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai di E2, yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2. Dan pendapatan nasional real adalah Y2. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.